Allah menghendaki kita supaya kita selamat. Setiap saat Allah menantikan kedatangan kita kepadanya. Ia menghendaki kita agar kita berbalik kepadanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia meletakkan domba itu di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapat kembali anak itu dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta Karmelitum di mana saja Anda berada. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan di bawah tema Kasih Allah melampaui dosa-dosa manusia. Dalam Injil tadi kita telah mendengarkan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi sebelum masuk dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus menyinggung sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga dirham yang hilang. Dalam perumpamaan domba yang hilang, Yesus menggambarkan seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba lalu mencari satu ekor domba yang tersesat. Dan ketika sang gembala menemukan domba yang tersesat itu, betapa besar sukacita sang gembala. Bahkan ia mengadakan suatu pesta bersama dengan sahabat kenalannya. Dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang, Yesus juga mengutarakan tentang seorang perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang di waktu malam. Ia menyalakan pelita, lalu menyapu rumah, serta mencari dirham itu. Dan ketika ia menemukan dirham itu, betapa besar sukacita sang wanita itu. Dan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus menggambarkan sosok Bapa yang mengalami sukacita yang begitu besar tatkala anaknya yang hilang kembali ke rumahnya. Meskipun anaknya itu telah berfoya-foya, telah menghabiskan harta warisan, namun hati sang bapa tidak tega melihat anaknya hidup dalam kemelaratan. Pertanyaan untuk kita refleksikan. Apa yang mau kita petik dari Injil hari ini? Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan beberapa hal berikut. Yang pertama, Allah menghendaki kita supaya kita selamat. Setiap saat Allah menantikan kedatangan kita kepadanya. Ia menghendaki kita agar kita berbalik kepadanya. Allah tidak tega melihat kita hidup dalam lumpur dosa. Kasih Allah yang besar itu sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Sekian lama manusia hidup dalam dosa, tetapi Allah tidak tega melihat situasi ini.
Ia rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Korban Kristus yang tersalib menjadi bukti bahwa Allah sungguh mencintai kita. Dan berkat korban salib itu, kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan kelak mendapatkan warisan keselamatan di surga. Yang kedua, dalam Injil tadi kita dapat memetik makna bahwa pertobatan itu mengandaikan adanya keterbukaan atau kejujuran dari diri kita. Allah memang menyediakan rahmat. Ia menawarkan rahmat keselamatan kepada kita. Namun dari pihak kita dituntut adanya keterbukaan, adanya kesadaran akan dosa dan kesalahan kita. Kalau kita tidak pernah sadar atau tidak pernah terbuka pada Allah, tentu kita akan tetap hidup dalam kuasa dosa. Kita memang manusia yang berdosa. Kita memang manusia yang penuh kekilafan dan kesalahan. Namun, hal itu tidak membuat kita terlarut dalam lumpur dosa. Kita dianjurkan untuk terbuka, untuk transparan, untuk jujur di hadapan Allah bahwa kita telah berbuat dosa. Dan hal itu dapat kita lakukan melalui rekonsiliasi atau pertobatan. Pertobatan menjadi jalan bagi kita untuk menggapai persatuan dengan Allah. Kita berbuat dosa dan kita harus bertanggung jawab atas dosa itu. Banyak orang yang berbuat, tetapi mereka tidak berani bertanggung jawab atau tidak berani mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat. Banyak fakta yang diputarbalikkan hanya untuk menutup aib yang mereka alami. Banyak orang memutarkan kebenaran hanya untuk menjaga kehormatan keluarganya ataupun kehormatan lembaganya. Tentu hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, di mana kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, dituntut untuk bersikap transparan atau terbuka di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hal yang dapat kita petik dari Injil hari ini adalah mau menerima tawaran kasih Allah. Dengan cara apa kita menerima tawaran keselamatan yang datang dari Allah itu? Tentu dengan kerendahan hati. Kita mau rendah hati untuk menerima tawaran keselamatan itu melalui sikap dan perbuatan kita, melalui pengakuan atas segala kesalahan dan pelanggaran kita. Dan yang paling penting, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh kerapuhan, makhluk yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ketika kita sadar akan hal ini, kita yakin bahwa Allah tidak pernah menghakimi kita. Kasih-Nya yang besar itu akan merangkul kita sekalian untuk bersatu dengannya dalam kehidupan kekal di surga. Meskipun dosa kita merah seperti lembayung, tetapi kita akan disucikan oleh Allah. Kita akan dimurnikan oleh Allah. Kita akan diselamatkan oleh Allah. Melalui darah yang dikurbankan oleh Kristus di salib, kita akan dibasuh dan dibebaskan dari belenggu maut, serta dihantar kepada kemuliaan surga. Di zaman dewasa ini, kita banyak menemukan berbagai peristiwa. Kita banyak menjumpai orang-orang yang tertindas. Kita banyak menemukan orang-orang yang dengan gigih memperjuangkan kebenaran. Berhadapan dengan situasi seperti ini, tentu kita tidak boleh menutup mata. Kita harus berjuang bersama mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita harus memaklumi sesama saudara kita yang telah berbuat dosa dan kesalahan. Jadi karena semuanya itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Ketika Anda berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang suci hidupnya, ikutilah teladan mereka. Sebaliknya,
ketika Anda menjumpai orang-orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan, tipu muslihat dan dosa, masuklah dalam kamar dan bercerminlah. Jangan-jangan kita lebih jahat daripada orang tersebut. Berhadapan dengan orang jahat, janganlah kita menghakimi mereka, tapi jadikanlah itu sebagai cermin bagi kita, sebagai pelajaran bagi kita untuk mengintrospeksi diri, untuk membaharui diri. Dan ketika Anda berjumpa dengan orang-orang baik, jadikanlah itu sebagai teladan hidup yang sejati. Semoga Tuhan memberkati kita.